Terminal Kebumen yang seharusnya menjadi tempat sibuk orang-orang berlalu lalang justru berubah menjadi ladang ketakutan. Setiap hari, para sopir angkot, bus, hingga pedagang kecil dipaksa menyisihkan uang hasil jerih payah mereka untuk disetorkan kepada kelompok preman yang berkuasa. Mereka datang berkelompok, dengan tatapan liar dan senyum sinis, seolah terminal adalah kerajaan milik mereka. Tidak ada yang berani menentang. Sekali saja menolak, maka wajah lebam dan tulang patah jadi harga yang harus dibayar. Di sudut terminal, tampak seorang pria tua dengan sapu lidi di tangannya. Dialah Junaidi, tukang sapu yang setia membersihkan terminal setiap hari. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk, namun langkahnya masih tegak. Ia menyapu sisa bungkus makanan, puntung rokok, dan botol minuman yang berserakan. Seringkali, pekerjaannya dianggap tak berarti oleh orang lain. Tapi hanya Junaidi yang tahu, setiap kali ia menyapu, hatinya dipenuhi luka yang tak pernah sembuh. Sementara itu, para preman makin menjadi-jadi. Mereka memalak sopir-sopir dengan kasar. Suara bentakan dan pukulan terdengar setiap kali ada yang mencoba beralasan tidak punya uang. Penumpang pun ikut merasakan teror, banyak yang takut bepergian lewat terminal itu. Pedagang kecil hanya bisa pasrah, menunduk saat uang receh mereka dirampas begitu saja. Wajah terminal yang dulu ramai kini suram, bagai tempat yang dikutuk. Junaidi selalu menyaksikan itu semua. Sering ia berhenti sejenak dari pekerjaannya, memandang jauh dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya. Ia tahu betul siapa saja para preman itu, bahkan hafal wajah-wajah yang setiap hari membuat orang menderita. Meski begitu, ia hanya diam, menyembunyikan bara api yang lama membakar dadanya. Ada hari di mana Junaidi ikut dipalak. Uang receh hasil kerjanya sebagai tukang sapu ditarik paksa, bahkan tubuh tuanya ditendang hanya untuk hiburan para preman. Warga sekitar yang melihat hanya bisa kasihan, tapi tak berani menolong. Semua tahu, melawan berarti mati. Dan Junaidi, meski sudah tua, tetap memilih diam. Namun, diamnya bukan berarti pasrah. Terminal itu kini benar-benar seperti penjara tanpa jeruji. Tak ada aparat yang benar-benar berani turun tangan, karena sebagian dari mereka juga sudah masuk kantong para preman. Para sopir hanya bisa saling berbisik, berharap ada keajaiban yang bisa membersihkan terminal dari orang-orang kejam itu. Tapi keajaiban sepertinya terlalu jauh untuk digapai. Di dalam hati Junaidi, sebenarnya ada janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Janji bahwa suatu hari, jika waktunya tiba, ia akan membuat terminal ini kembali bersih, bukan hanya dari sampah, tapi juga dari sampah masyarakat yang merajalela. Janji itu tersimpan rapi, menunggu detik yang tepat untuk meledak. Dan pada hari itu, saat Junaidi kembali menyapu dengan tatapan dingin, langit Kebumen terasa lebih muram. Orang-orang tak tahu, bahwa di balik tubuh renta tukang sapu itu, sedang tumbuh badai besar yang kelak akan mengguncang terminal, dan mengubah segalanya. Di balik sapu lidi dan langkah pelannya, Junaidi menyimpan kisah panjang yang tidak pernah diketahui orang-orang terminal. Setiap pagi ia datang lebih awal daripada sopir dan pedagang, menyiapkan dirinya untuk membersihkan kotoran yang ditinggalkan malam sebelumnya. Tidak ada yang menyangka, di usia 60 tahun, ia masih mampu bekerja keras dengan penuh disiplin. Namun, tatapan matanya seringkali terlihat jauh, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang dari masa lalunya. Para pedagang kecil sering menaruh simpati padanya. Pak Junaidi orang baik, begitu kata mereka. Tapi di mata para preman, ia hanyalah pria tua yang lemah, mudah dihina, dan bisa jadi sasaran empuk untuk ditertawakan. Tak jarang, preman yang lewat, sengaja menabraknya, menendang sapunya, atau menyiramkan kopi basi ke lantai yang baru saja ia bersihkan. Junaidi hanya menunduk, menahan amarah yang mendidih. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran Kebumen, Junaidi hidup sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, anaknya pergi entah kemana. Malam-malamnya ia habiskan duduk di kursi bambu reot, menatap dinding kosong, mendengar suara tikus yang berlarian. Di sanalah ia sering teringat masa mudanya, masa ketika ia masih segar, kuat, dan bukan orang sembarangan. Kenangan itu sering membuat tangannya mengepal, namun segera ia lepaskan lagi. Di terminal, ia dikenal sebagai sosok yang sabar. Namun, di balik kesabaran itu ada perasaan yang terinjak-injak setiap hari. Ia melihat bagaimana pedagang kecil berpeluh seharian hanya untuk kehilangan semua hasil dagangan dalam sekejap di tangan preman.
Ia menyaksikan sopir yang harus memilih, memberi uang setoran atau menerima pukulan. Semua itu menambah luka dalam hatinya, luka yang sudah lama membusuk. Orang-orang yang mengenalnya dari dekat tahu bahwa Junaidi jarang bicara. Ia hanya menjawab seperlunya, senyum tipis jadi pembuka dan penutup. Tetapi sekali ia menatap dengan sorot tajamnya, ada getaran aneh yang membuat orang tak nyaman. Seolah mata itu menyimpan cerita kelam, cerita tentang darah dan pengkhianatan. Namun tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Suatu sore, ketika terminal mulai sepi, Junaidi duduk di bangku panjang dekat pos kosong. Ia menyalakan rokok kretek murahan, menghisapnya dalam-dalam, lalu menatap langit yang mulai merah. Di kepalanya, wajah-wajah preman yang setiap hari ia lihat terbayang jelas. Wajah penuh tawa hinaan, wajah yang selalu merasa menang. Junaidi mengembuskan asap dengan keras, seolah sedang mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Tapi bayangan itu semakin jelas, semakin menusuk. Dalam keheningan sore itu, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan mereka menginjak harga diri orang-orang kecil ini? Kata-kata itu keluar dengan getir, disertai guncangan kecil di dadanya. Tubuhnya memang renta, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dimakan usia, amarah yang tak pernah padam. Dan sejak hari itu, tatapan Junaidi mulai berubah. Ia masih menyapu, masih menunduk, masih terlihat seperti pria tua biasa. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang bangkit. Sebuah bara kecil yang mulai menyala, bersiap menjadi api besar yang suatu saat akan membakar habis preman-preman yang menguasai terminal Kebumen. Di dalam kesunyian rumah reyotnya, Junaidi sering duduk menatap foto usang yang tergantung di dinding. Foto itu memuat dirinya, istrinya, dan seorang anak laki-laki yang dulu menjadi kebanggaannya. Wajah istrinya yang teduh dan senyum anaknya yang polos masih melekat jelas di matanya. Namun, kenangan itu tak lagi membawa bahagia, melainkan perih yang menusuk. Sebab, di balik senyum mereka, tersimpan kisah kelam yang tak pernah bisa ia lupakan. 20 tahun lalu, ketika terminal Kebumen mulai dipenuhi preman, keluarganya menjadi korban. Istrinya pernah dipermalukan di depan umum oleh gerombolan preman hanya karena menolak memberikan uang dagangan. Mereka menertawakannya, merobek dagangan sayurannya, bahkan menamparkan wajahnya. Junaidi yang saat itu datang terlambat hanya bisa menatap istrinya menangis, hancur harga dirinya. Luka itu membekas sampai hari ini. Tak hanya istrinya, anak sematawayangnya pun pernah jadi korban. Suatu hari, anak itu pulang dengan wajah babak belur. Rupanya ia berani melawan saat preman merampas uang jajannya. "Ayah, kenapa kita tidak melawan mereka? Bukankah ayah kuat?" Begitu kata-kata terakhir yang diingat Junaidi sebelum anaknya memutuskan merantau, meninggalkan rumah karena tak tahan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Sampai hari ini, anak itu tak pernah kembali. Sejak saat itu, hidup Junaidi bagai kehilangan warna. Ia memilih diam, menahan amarah dan dendam yang semakin menumpuk. Orang-orang hanya melihat sosok tukang sapu tua, tapi tak tahu bahwa setiap kali ia menyapu sampah di terminal, ia seakan sedang menyapu ingatan kelam yang terus menghantui. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin dalam luka itu mengakar. Malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun berkeringat, mendengar suara tawa preman, jeritan istrinya, dan tangisan anaknya yang kecil. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ia tetap memilih menahan diri. Ia merasa usianya sudah terlalu tua untuk melawan, dan mungkin sudah takdirnya hidup sebagai orang kecil yang diinjak-injak. Namun, hari-hari di terminal kembali membuka luka lama itu. Melihat pedagang kecil dipermalukan, sopir dipukul hanya karena tak punya uang, semua itu seperti menonton ulang kejadian masa lalunya. Hatinya kembali terbakar, setiap hinaan preman seolah ditujukan langsung kepadanya. Di satu titik, Junaidi tak lagi bisa membedakan antara masa lalu dan sekarang. Setiap kali ia mendengar tawa kasar preman, wajah mereka berganti dengan wajah preman yang dulu menghancurkan hidupnya. Setiap kali ia melihat orang dipalak, ia seakan melihat anaknya sendiri dipukuli. Dan ketika ia melihat seorang ibu pedagang menangis kehilangan dagangan, ia seakan melihat istrinya yang dulu dipermalukan. Luka lama itu berubah menjadi bara yang semakin menyala. Dan malam itu, Junaidi menatap langit-langit rumahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama menunggu," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, air mata jatuh bukan karena pasrah,
tapi karena amarah yang tak terbendung lagi. Sebuah janji baru lahir di dalam dirinya, dendam lama harus dibalas, dan balasan itu akan jauh lebih kejam daripada luka yang ia derita. Pagi itu, terminal Kebumen kembali riuh oleh hiruk-pikuk. Sopir berteriak menawarkan trayek, pedagang kecil sibuk menata dagangan, dan penumpang berdesakan mencari bas. Namun suasana ramai itu mendadak membeku ketika segerombolan preman datang. Mereka berjalan sambil tertawa keras, menendang kursi pedagang, dan menatap semua orang dengan pandangan penuh ancaman. Semua tahu, inilah saat di mana dompet mereka akan terkuras. Junaidi, seperti biasa, sibuk menyapu lantai terminal. Keringat membasahi pelipisnya, namun ia tetap menunduk, mencoba menghindari perhatian. Sayangnya, pagi itu nasib berkata lain. Salah satu preman yang dikenal dengan nama Kobar melihatnya. Dengan senyum licik, Kobar menghampiri, lalu menendang sapu lidi dari tangan Junaidi hingga patah. "Hei, si tua bangka, mana uang kebersihanmu? Jangan cuma nyapu sampah, nyapu duit juga dong," teriaknya diikuti tawa preman lain. Junaidi terdiam, tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang berusaha ia tahan. Dengan suara serak ia menjawab pelan, "Aku hanya punya recehan untuk makan," namun kata-kata itu justru membuat Kobar makin beringas. Ia meraih kantong lusuh Junaidi, merogoh isinya, lalu menumpahkan beberapa lembar ribuan lusuh dan koin ke lantai. Setelah itu, dengan sengaja ia menginjak wajah Junaidi hingga tubuh renta itu tersungkur. Orang-orang hanya bisa menonton dengan wajah ngeri. Seorang pedagang hendak menolong, tapi segera mengurungkan niatnya ketika preman lain menatap tajam. Hanya terdengar isak liris seorang ibu penjual nasi yang tidak tega melihat Junaidi diperlakukan sekejam itu. Namun tak ada satupun yang berani maju. Semua membisu, menunduk, seakan keadilan sudah mati di terminal itu. Darah segar menetes dari pelipis Junaidi, bercampur dengan debu lantai yang kotor. Tubuhnya sakit, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa malu, dihina, diinjak, diperlakukan bukan sebagai manusia. Di dalam dadanya, luka lama kembali terbuka. Ia melihat bayangan istrinya yang dulu dipermalukan, dan anaknya yang dipukuli. Semua itu bercampur dengan penderitaan yang kini ia alami. Preman-preman itu pergi meninggalkannya begitu saja setelah puas tertawa. Junaidi masih terduduk di lantai, memunguti koin receh yang berserakan dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, bukan karena lemah, tapi karena bara di dadanya sudah tidak lagi bisa dipadamkan. Malam harinya, Junaidi duduk sendirian di rumah reotnya. Lampu minyak redup menerangi wajahnya yang penuh luka. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang gemetar bukan karena usia, melainkan karena amarah yang menuntut pelampiasan. "Cukup, ini yang terakhir kali mereka menginjak aku," gumamnya lirih. Di matanya, ada kilatan tajam yang belum pernah muncul selama ini. Dan di saat itulah, dendam yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya meledak. Pemalakan terakhir itu menjadi pemicu, pintu yang membuka jalan menuju badai besar. Junaidi tahu, mulai malam itu, ia takkan lagi sekadar tukang sapu terminal. Ia akan menjadi mimpi buruk bagi preman-preman yang selama ini menguasai Kebumen. Malam itu, Junaidi tidak bisa tidur. Suara cengkerik di luar rumah reotnya seperti dentuman genderang perang yang memanggilnya. Ia duduk di kursi bambu sambil menatap sebuah peti kayu tua yang tersimpan di bawah ranjang. Peti itu sudah bertahun-tahun tidak pernah ia buka. Dengan tangan gemetar, ia menariknya keluar, meniup debu yang menempel, lalu membuka kunci berkaratnya. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda yang menjadi saksi masa lalunya, sebilah pisau komando berkarat, seutas rantai baja, dan sebuah foto lama dirinya saat muda mengenakan seragam pasukan khusus. Tatapannya tegas, rahangnya kokoh, sangat berbeda dengan sosok renta yang kini dipandang orang. Junaidi dulu bukanlah sembarang pria, ia adalah seorang eksekutor lapangan, bagian dari operasi-operasi yang tidak pernah tercatat di berita. Ingatan masa mudanya kembali menyeruak. Ia pernah berada di medan konflik, menyusup ke markas musuh, menghabisi target tanpa meninggalkan jejak. Tangannya pernah basah oleh darah, matanya terbiasa menatap kematian. Namun semua itu ia tinggalkan setelah menikah, demi hidup tenang bersama istri dan anaknya. Ia memilih jalan sederhana, menghapus masa lalunya, dan mengabdikan diri sebagai tukang sapu. Namun luka lama yang ditinggalkan para preman membuat semua pengorbanannya terasa sia-sia.
Hidup tenang yang ia harapkan justru direnggut oleh tangan-tangan busuk yang tak tahu batas. Kini, ketika dirinya diinjak-injak di depan orang banyak, masa lalu itu kembali memanggilnya. Bukan untuk kejayaan, melainkan untuk balas dendam. Junaidi mengangkat pisau komando itu, menatap pantulan wajah tuannya di bilah logam berkarat. Aku pernah berhenti karena ingin damai, tapi mereka tidak mengizinkan aku damai, bisiknya lirih. Tangan tuannya masih terasa kuat saat menggenggam gagang pisau. Meski keriput menutupi kulitnya, otot-otot yang terlatih puluhan tahun lalu masih meninggalkan jejak kekuatan. Ia berdiri, mencoba beberapa gerakan lama. Tusukan, tebasan, dan tangkisan. Gerakan itu memang tidak selincah dulu, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa dirinya belum sepenuhnya mati. Ototnya sakit, napasnya tersengal, namun setiap gerakan memunculkan kembali kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Ia bukan lagi sekadar tukang sapu. Ia kembali menjadi bayangan kelam yang pernah ditakuti lawan-lawannya. Di luar, hujan mulai turun deras, menamparkan genteng reyot rumahnya. Junaidi berdiri di tengah kamar dengan pisau di tangan, membiarkan kilatan petir menerangi wajah tuannya. Di matanya kini ada dua hal, amarah yang mendidih, dan ketenangan seorang algojo yang siap menuntaskan tugasnya. Malam itu, Junaidi membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Masa lalunya bukan lagi sejarah yang terkubur. Ia akan memanggilnya kembali, menggunakan semua ilmu dan pengalaman yang ia miliki untuk satu tujuan, menghancurkan preman-preman terminal Kebumen sampai ke akar-akarnya. Sejak malam itu, rumah reot Junaidi berubah menjadi ruang latihan. Pagi hari ia masih terlihat seperti biasa, menyapu terminal dengan wajah pasrah, namun begitu senja datang, ia menutup pintu rapat-rapat dan memulai persiapan. Lantai bambu rumahnya menjadi saksi bagaimana pria tua itu melatih tubuh renta yang mulai rapuh, memaksa otot-ototnya kembali mengenali disiplin keras yang pernah ia jalani puluhan tahun silam. Ia mulai dari hal kecil, push up dengan tangan gemetar, sit up dengan napas yang terengah, dan lompatan ringan yang membuat lututnya nyeri. Setiap kali tubuhnya hampir menyerah, ia mengingat wajah istrinya yang ditampar preman, wajah anaknya yang pulang dengan tubuh lebam, dan wajah-wajah preman yang tertawa saat menginjak kepalanya kemarin. Semua itu menjadi bahan bakar, membuatnya kembali bangkit setiap kali terjatuh. Di sudut kamar, pisau komando tua ia asah dengan batu kasar. Suaranya beradu, menciptakan nada dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Junaidi juga mengambil rantai besi tua yang dulu ia gunakan sebagai alat perbaikan, lalu memodifikasinya menjadi senjata. Setiap malam, ia berlatih dengan rantai itu, memutarnya, melemparkannya ke kayu, lalu menariknya kembali. Gerakannya perlahan menjadi teratur, seperti tarian maut seorang algojo. Selain itu, ia menyiapkan jebakan sederhana. Dari kawat bekas, paku, dan botol pecah, ia merangkai alat yang bisa melukai atau memperlambat gerak lawan. Rumahnya yang kecil kini dipenuhi alat-alat tajam, seolah bengkel kematian. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah renta seorang tukang sapu, sedang lahir kembali seorang pemburu. Tetangga sempat curiga mendengar suara logam beradu di malam hari, namun mereka mengira itu hanya suara tikus atau Junaidi yang memperbaiki sesuatu. Tak seorang pun menduga bahwa suara itu sebenarnya adalah bunyi persiapan menuju perang. Junaidi tahu, semakin sedikit orang tahu, semakin aman rencananya. Di sela latihan, ia sering berhenti, duduk dengan napas berat, lalu menatap foto keluarganya. Aku akan menebus semua, bisiknya lirih. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata tekad. Setiap tetesnya seperti sumpah, dendam lama harus dilunasi dengan darah. Malam demi malam, tubuh Junaidi mulai berubah. Memang tidak lagi sekuat dulu, tapi cukup untuk menumbuhkan kembali ketahanan. Tubuh tuanya kini menyimpan energi baru, otot-ototnya yang kaku perlahan lentur, dan matanya kembali tajam. Ia sadar, waktunya sudah dekat. Dan ketika fajar mulai menyingsing, Junaidi menatap sapu lidinya di sudut rumah. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Siapa sangka, di balik sapu tua ini, tersimpan tangan yang akan menghapus kalian semua. Ia berdiri, menggenggam pisau komando di balik bajunya. Malam-malam persiapan telah usai. Kini, yang tersisa hanyalah aksi pertama, serangan yang akan mengguncang terminal Kebumen. Malam itu, terminal Kebumen sudah lengang. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram menerangi deretan bas tua yang terparkir. Dari kejauhan,
suara tawa kasar terdengar dari sebuah warung kopi di sudut terminal, markas kecil para preman. Mereka duduk melingkar, botol minuman keras bertebaran di meja, asap rokok mengepul menutupi wajah bengis mereka. Malam yang bagi mereka hanyalah pesta biasa, malam yang bagi Junaidi adalah awal dari neraka. Dengan langkah perlahan, Junaidi mendekat. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan, hanya bayangan samar yang sesekali muncul ketika cahaya lampu menyorot. Di balik jaket tuanya, terselip pisau komando yang kini tajam berkilat. Rantai besi tergulung di pinggang, dan kantong kecil berisi paku yang sudah ia persiapkan. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kilat amarah. Seorang preman yang setengah mabuk keluar dari warung untuk buang air. Saat itu juga, tangan Junaidi melesat cepat. Rantai melingkar ke leher preman itu, ditarik kuat hingga tubuhnya terhuyung. Tak ada teriakan, hanya suara desisan napas terakhir. Tubuhnya jatuh terkapar di tanah tanpa sempat menjerit. Dua preman lain menyusul keluar. Mereka tertegun saat melihat kawannya tergeletak. Sebelum sempat bersuara, Junaidi sudah melompat dengan tusukan cepat. Pisau komandonya menancap tepat di dada salah satu preman, sementara rantai di tangannya menghantam kepala yang lain. Suara botol pecah dari dalam warung membuat malam itu semakin mencekam. Ketika tersisa 3 preman lain yang keluar dengan marah, Junaidi sudah siap. Ia menendang meja hingga botol minuman berserakan, lalu menyerang dengan gerakan kilat. Satu dihantam dengan paku yang ia lempar tepat ke mata, satu lagi dicekik dengan rantai hingga napasnya terhenti, dan yang terakhir dipelintir lengannya sampai patah, sebelum pisau menutup riwayatnya. Semua terjadi dalam hitungan menit, brutal, sunyi, tanpa ampun. Warung kopi yang tadinya penuh tawa kini berubah jadi kuburan kecil. Darah menggenang di lantai tanah, tubuh-tubuh preman berserakan. Junaidi berdiri di tengah, dadanya naik turun, napasnya berat, tapi matanya dingin. Ia menatap mayat-mayat itu tanpa rasa bersalah. Ini baru permulaan, gumamnya lirih. Keesokan paginya, warga terminal dikejutkan oleh berita kematian 6 preman. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Polisi datang, tapi hanya bisa mencatat, tanpa petunjuk jelas. Warga, di sisi lain, diam-diam merasa lega. Ada harapan baru, ada bisik-bisik tentang bayangan yang berani melawan. Dan di sudut terminal, Junaidi kembali menyapu seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangannya, ia tahu bahwa darah pertama sudah ditumpahkan. Kini, rasa takut mulai berbalik arah. Bukan lagi rakyat kecil yang gentar, melainkan preman-preman yang selama ini merasa tak tersentuh. Terminal Kebumen baru saja menyaksikan lahirnya teror baru, teror dari seorang tukang sapu tua. Sejak peristiwa malam itu, kabar tentang 6 preman yang ditemukan mati di warung kopi menyebar secepat api menjilat jerami kering. Tidak ada yang tahu siapa dalangnya, tapi semua orang merasakan hawa berbeda di terminal Kebumen. Preman-preman yang biasanya congkak kini berjalan dengan mata waspada, tangan mereka selalu menggenggam senjata seadanya. Mereka mulai curiga satu sama lain, seolah bayangan maut bisa muncul dari sudut manapun. Warga kecil justru diam-diam merasakan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para sopir bus bisa menghirup udara tanpa harus menyiapkan uang palas setiap pagi. Para pedagang kecil berjualan dengan wajah sedikit lebih tenang. Namun, mereka tetap takut untuk bicara lantang. Mereka tahu, siapapun yang melawan preman biasanya tidak pernah bertahan lama. Tapi kali ini berbeda, ada sosok misterius yang berani menumpahkan darah. Malam berikutnya, teror kembali hadir. Junaidi, dengan tenang, menyusuri lorong gelap di belakang terminal. Di sana, sekelompok preman tengah menghitung hasil palakan hari itu. Tanpa banyak bicara, Junaidi menaburkan segenggam paku di lantai, membuat langkah kaki mereka tergelincir. Dalam sekejap, rantainya melesat, mengikat 2 orang sekaligus, menarik mereka hingga kepala terbentur dinding. 2 preman lain panik, salah satunya mencoba kabur. Tapi Junaidi lebih cepat, sebuah pisau kecil melayang, menancap di punggungnya. Yang tersisa hanya 1, gemetar, memohon ampun. Junaidi menatapnya dengan dingin, lalu berbisik, katakan pada yang lain, terminal ini bukan lagi milik kalian. Preman itu dibiarkan hidup, hanya untuk menyebarkan ketakutan. Keesokan harinya, berita tentang tukang sapu bayangan menjadi bahan pembicaraan. Ada yang bilang ia bukan manusia biasa, melainkan arwah penasaran yang bangkit untuk menuntut balas.
Ada pula yang bersumpah melihat sosok Junaidi di sekitar lokasi, tapi tak ada yang berani menyebut namanya lantang. Semakin banyak preman yang menghilang, semakin besar pula mitos tentang hantu terminal. Bagi Junaidi, semua itu adalah bagian dari rencana. Ia tidak ingin hanya membunuh, tapi juga menanamkan rasa takut di hati musuh. Ia tahu, ketika ketakutan menguasai, separuh dari perlawanan sudah runtuh. Malam demi malam, ia terus bergerak sunyi, cepat, dan brutal. Preman-preman yang tersisa kini hidup dalam ketegangan. Mereka mulai berkumpul dalam jumlah besar, takut berjalan sendirian. Namun justru itulah yang Junaidi tunggu, kesempatan untuk menghadapi mereka dalam jumlah lebih banyak, sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bayangan. Ia ingin semua orang tahu, teror ini nyata, datang dari darah dan daging. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, suara rantai kembali terdengar, beradu dengan jeritan. Terminal Kebumen sekali lagi menjadi saksi lahirnya sebuah legenda kelam, seorang tukang sapu tua yang menjelma jadi malaikat maut bagi para preman. Pagi itu Terminal Kebumen terasa lebih tegang dari biasanya. Puluhan preman berkumpul di sudut terminal, wajah-wajah mereka muram dan dipenuhi amarah. Kabar tentang teman-teman mereka yang mati mengenaskan membuat seluruh kelompok geger. Mereka tidak bisa lagi menganggap remeh musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Kita harus balas. Kalau kita diam, besok giliran kita yang jadi mayat. Teriak salah satu pimpinan mereka dengan suara bergetar menahan marah. Mereka mulai menyusun rencana. Untuk pertama kalinya, preman-preman yang biasanya sibuk memalak dan berjudi kini bersatu dengan tujuan yang sama, memburu si pembunuh misterius. Mereka yakin, sosok itu bukan hantu seperti rumor yang berkembang. Itu manusia biasa, hanya saja licik dan tahu cara membunuh tanpa jejak. Dan manusia bisa ditaklukkan dengan kekuatan yang lebih besar. Malam itu, puluhan preman menyebar ke seluruh penjuru terminal. Mereka membawa senjata apapun yang bisa digunakan, parang, pentungan, bahkan botol pecah. Setiap sudut dijaga, setiap bayangan diawasi. Mereka yakin, cepat atau lambat sang pembunuh akan kembali. Namun, meski berjam-jam menunggu, yang terdengar hanya suara jangkrik dan deru bas malam yang sesekali melintas. Tiba-tiba, salah satu preman yang berjaga di dekat gudang kosong menjerit keras. Saat kawan-kawan datang, mereka hanya menemukan tubuhnya tergantung dengan rantai di langit-langit, matanya melotot, bibirnya pucat kebiruan. Panik melanda, mereka sadar, pembunuh itu bukan datang menantang frontal, tapi bermain-main dengan mereka seperti kucing mempermainkan tikus. Ketakutan berubah menjadi kegilaan. Mereka berlari ke segala arah, memanggil nama kawan-kawan mereka, namun yang terdengar hanya jeritan putus asa dari kejauhan. Setiap jeritan berarti ada nyawa melayang, satu demi satu, tanpa ada yang tahu dari mana serangan datang. Malam itu Terminal Kebumen benar-benar menjadi neraka. Di balik kegelapan, Junaidi bergerak dengan tenang. Ia menyaksikan bagaimana preman-preman itu yang dulu merasa berkuasa kini menjerit ketakutan seperti anak kecil kehilangan arah. Setiap langkahnya terukur, setiap serangannya mematikan. Kalian pikir bisa menakut-nakuti aku? Kalian tidak pernah tahu rasa sakit yang kubawa, gumamnya dingin. Namun, di antara semua kekacauan, seorang pimpinan preman bernama Bagas berhasil selamat. Dengan tubuh gemetar, ia bersumpah akan membalas dendam. Aku akan temukan kau, siapapun kau, aku akan tebus semua darah ini dengan kematianmu. Suaranya serak, penuh kebencian. Ia tahu ini bukan lagi tentang pala atau wilayah. Ini sudah menjadi perang pribadi. Dan sejak malam itu, perburuan berubah arah. Tidak hanya Junaidi yang memburu preman, tapi kini preman yang tersisa juga memburu Junaidi. Terminal Kebumen pun perlahan menjadi medan perang yang semakin kelam, penuh darah, dendam, dan bayangan maut yang tidak terlihat. Siang itu, suasana terminal terasa aneh. Tidak ada teriakan kasar preman, tidak ada tangan-tangan kotor yang merogoh uang dari para sopir dan pedagang. Namun, justru kesunyian itu membuat orang-orang semakin gelisah. Mereka tahu, badai belum berlalu. Rumor tentang tukang sapu bayangan semakin gencar. Nama Junaidi mulai disebut-sebut, meski hanya berbisik, dengan penuh keraguan dan rasa takut. Bagas, pimpinan preman yang tersisa, tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mulai menggali informasi. Siapa sebenarnya tukang sapu itu? Apa dia benar hanya orang tua sebatang kara? Tanyanya dengan suara dingin.
Dari mulut ke mulut, ia akhirnya menemukan potongan kisah masa lalu Junaidi yang nyaris terlupakan. 20 tahun lalu, Junaidi bukanlah pria tua lemah seperti yang terlihat sekarang. Ia adalah bekas anggota satuan tempur yang pernah ditugaskan di daerah konflik. Tubuhnya kini renta, tapi ingatannya tentang peperangan, strategi, dan cara menghabisi musuh tetap melekat. Luka batin mendalam karena kehilangan keluarga membuatnya mengasingkan diri, memilih menyapu terminal sebagai pelarian dari masa lalunya. Kebenaran ini mengejutkan Bagas dan anak buahnya. Mereka sadar, musuh yang mereka hadapi bukan sekadar pria paruh baya biasa. Dia prajurit, itu sebabnya dia membantai kita dengan cara-cara perang, ujar salah satu preman dengan wajah pucat. Rasa takut semakin merayap ke dalam hati mereka, namun kebencian Bagas justru semakin membara. Sementara itu, Junaidi duduk sendirian di bangku terminal yang sepi, tatapannya kosong menembus jauh ke masa lalu. Setiap darah yang ia tumpahkan membangkitkan bayangan lama, mayat kawan seperjuangan, jeritan warga sipil, dan wajah istri serta anaknya yang direnggut preman terminal bertahun lalu. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang kurasakan, bisiknya lirih. Para pedagang kecil mulai menyadari perubahan. Mereka melihat Junaidi yang selalu hadir tepat saat preman jatuh satu persatu. Bisik-bisik berubah menjadi keyakinan, tukang sapu itu bukan sekadar pahlawan bayangan, tapi seseorang dengan dendam yang dalam. Beberapa mulai mendukung diam-diam, meninggalkan makanan atau air di dekat tempat Junaidi bekerja, seolah memberi penghormatan tanpa kata. Namun, rahasia yang terkuak ini menjadi pedang bermata dua. Jika warga mulai mengaguminya, preman yang tersisa justru menjadikannya target pasti. Bagas berjanji akan membunuh Junaidi bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk merebut kembali rasa takut dan kuasa di terminal. Kalau dia ingin perang, aku akan beri dia perang yang lebih besar, ucapnya dengan mata penuh kebencian. Malam pun kembali menyelimuti terminal. Kali ini bukan hanya preman yang ketakutan, tapi juga Junaidi yang mulai sadar, dirinya tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Rahasianya terbuka, masa lalunya kembali menghantui. Dan pertarungan yang lebih kejam menunggu di depan mata. Malam itu, terminal Kebumen berubah menjadi panggung kematian. Lampu-lampu jalanan yang remang seolah menjadi saksi bisu, sementara udara dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan siapapun yang berani melintas. Bagas, dengan puluhan preman yang tersisa, berdiri tegak di tengah lapangan parkir bus. Senjata tajam, rantai, dan pentungan berkilat di bawah cahaya lampu. Mereka tidak lagi bersembunyi, mereka ingin perang. Terbuka, Junaidi, keluar kau kalau memang jantan. Teriak Bagas lantang, suaranya menggema menembus kesunyian. Preman-premannya ikut bersorak, berusaha menutupi rasa takut dengan teriakan. Mereka ingin menguasai kembali terminal, dan hanya ada satu cara, menumbangkan pria tua itu di depan semua orang. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar. Dari bayangan gelap di sisi terminal, muncul sosok Junaidi dengan sapu kayu di tangan kirinya dan rantai melilit di tangan kanan. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Matanya menatap lurus ke arah Bagas. Kalian ingin melihat darah? Baik, malam ini terminal akan kembali bersih, ucapnya dingin. Bentrok pun pecah. Puluhan preman menyerbu sekaligus, namun Junaidi bergerak seperti bayangan. Sapu kayunya menghantam wajah salah satu preman, membuat gigi berhamburan. Rantai di tangannya melilit leher yang lain, lalu ditarik kuat hingga terdengar bunyi patahan. Jeritan kesakitan bercampur suara senjata beradu memenuhi udara. Bagas maju ke depan, mengayunkan parang besar dengan tenaga penuh. Junaidi menangkis dengan sapu kayu, yang patah seketika, tapi justru memberi celah untuknya melancarkan serangan cepat. Sikutnya menghantam rahang Bagas, membuat pria itu terhuyung. Namun, Bagas bukan preman biasa. Ia bangkit lagi, dengan darah menetes di sudut bibir, tatapannya semakin liar. Pertarungan berlangsung sengit. Junaidi dihujani serangan dari segala arah, tubuhnya mulai penuh luka, napasnya berat. Tapi semangatnya tidak padam. Setiap tebasan parang, setiap hantaman pentungan, ia jawab dengan perlawanan brutal. Preman-preman yang menyerang berjatuhan satu demi satu, membuat tanah terminal dipenuhi darah yang mengalir seperti hujan deras. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menahan napas. Mereka tak percaya mata mereka, seorang pria tua, yang selama ini dianggap hanya tukang sapu, kini berdiri bagai singa yang melawan kawanan serigala. Sosok yang mereka remehkan berubah menjadi legenda hidup di hadapan mereka.
Dan ketika malam semakin pekat, hanya tersisa Junaidi yang berdiri dengan tubuh berlumur darah, berhadapan langsung dengan Bagas yang masih menggenggam parangnya. Pertarungan sebenarnya baru dimulai, 1 lawan 1, dendam bertemu dendam, dengan terminal sebagai saksi. Suasana terminal berubah mencekam, angin malam bertiup kencang, membawa bau anyir darah yang menusuk hidung. Puluhan tubuh preman sudah bergelimpangan, hanya menyisakan 2 sosok yang berdiri saling berhadapan, Junaidi dengan rantai berlumur darah di tangannya, dan Bagas dengan parang besar yang masih meneteskan merah segar. Warga yang bersembunyi di kejauhan menahan napas, mengetahui bahwa duel ini akan menjadi penentu siapa penguasa terminal sebenarnya. Bagas tertawa miris, meski darah mengalir dari pelipisnya. Ternyata kau bukan hanya tukang sapu tua, tapi malam ini, aku akan buktikan kalau singa tua tetap bisa mati dengan cara hina. Ia mengayunkan parangnya, suara besi mengiris udara membuat bulu kuduk merinding. Junaidi hanya menatapnya datar, dengan mata yang penuh kebencian bercampur kesedihan. Kau sudah merampas keluargaku, malam ini, giliranku merampas nyawamu. Pertarungan dimulai. Bagas menyerang dengan brutal, setiap ayunan parang diarahkan untuk membelah tubuh Junaidi. Namun, pengalaman tempur Junaidi membuatnya mampu bertahan. Ia menghindar gesit, sesekali menangkis dengan rantai yang berputar cepat. Dentuman besi beradu besi terdengar keras, seperti genderang perang yang mengguncang malam. Junaidi sempat terhantam di bahu, darah mengucur deras, tapi ia tak goyah. Sebaliknya, ia merangsek maju, menghantam dada Bagas dengan lututnya. Bagas terhuyung, namun segera bangkit, mengamuk semakin ganas. 2 bayangan itu saling beradu, menari dalam pertempuran yang tak hanya soal kekuatan, tapi juga dendam yang membara. Di tengah duel, Junaidi sempat terjatuh. Bagas mengangkat parangnya tinggi-tinggi, siap menebas lehernya. Namun dengan sisa tenaga, Junaidi memutar rantainya, melilit pergelangan tangan Bagas, lalu menarik sekuat tenaga. Parang itu terlepas, terpelanting ke tanah. Wajah Bagas berubah panik, untuk pertama kalinya ketakutan menyelinap ke dalam matanya. Rasakan apa yang dulu kurasakan, desis Junaidi. Dengan satu hentakan keras, rantai itu menghantam wajah Bagas, lalu menjerat lehernya. Bagas meronta, matanya melotot, napasnya tersendat-sendat. Jeritan parau keluar dari tenggorokannya, namun suara itu perlahan menghilang. Hingga akhirnya tubuh Bagas terkulai lemas, jatuh tak bernyawa di tanah berlumur darah. Terminal pun hening. Warga yang bersembunyi mulai keluar, menatap dengan ngeri sekaligus kagum. Di hadapan mereka, Junaidi berdiri dengan tubuh penuh luka, rantai masih meneteskan darah, dan mata yang kosong seperti menatap jurang dalam. Malam itu, sang tukang sapu menutup satu babak kelam, membunuh kepala preman yang selama ini menguasai hidup mereka. Namun kemenangan itu bukan tanpa harga. Tubuh Junaidi hampir tak mampu berdiri, setiap luka seperti berteriak menuntutnya untuk rebah. Tapi ia tahu, perjuangannya belum benar-benar selesai. Masih ada sisa-sisa dendam, masih ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Dan malam itu hanyalah awal dari kebebasan yang masih rapuh. Malam setelah duel maut, terminal Kebumen sunyi seperti kuburan. Bau darah masih menempel di udara, bercampur dengan asap rokok dari preman-preman yang kini hanya tinggal mayat dingin. Junaidi berjalan terpincang-pincang, rantai masih menggantung di tangannya, tubuhnya berlumur luka. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri menolak menahan beban dendam yang sudah ia lunaskan. Namun, di balik kemenangan itu, hatinya justru semakin kosong. Ia duduk di bangku terminal yang reyot, menatap langit malam yang kelam. Bayangan masa lalu datang menyergap, wajah istrinya yang penuh darah, tangisan anaknya yang terhenti oleh tangan preman. Semua kembali terputar jelas dalam kepalanya. Aku sudah balas, tapi kenapa hatiku tetap perih? Bisiknya, suara yang lirih nyaris hilang di telan angin. Warga yang sejak awal bersembunyi mulai berdatangan perlahan. Mereka menatap Junaidi dengan 2 rasa yang bertolak belakang, kagum dan takut. Bagi mereka, Junaidi adalah penyelamat terminal, orang yang berani melakukan apa yang tak sanggup mereka lakukan. Namun, cara brutalnya juga membuat mereka ngeri, seolah Junaidi bukan lagi manusia biasa, melainkan makhluk haus darah yang keluar dari neraka. Seorang pedagang tua mendekat, meletakkan sebotol air di sampingnya. Terima kasih, Pak, kalau bukan karena sampeyan, mungkin kami sudah tak punya tempat lagi di sini. Suaranya bergetar, penuh ketulusan sekaligus canggung. Junaidi menoleh,
Tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong, tak benar-benar hadir di dunia nyata. Meski tubuhnya remuk, Junaidi masih terjaga sepanjang malam. Setiap suara angin, setiap bayangan pohon membuatnya waspada. Ia tak bisa lepas dari kebiasaan lamanya sebagai prajurit. Bahkan ketika ancaman sudah ia habisi, jiwanya tetap terjebak di medan perang. Baginya, terminal ini tak jauh berbeda dari daerah konflik yang dulu pernah ia tapaki. Di dalam dirinya, muncul perasaan yang aneh, penyesalan sekaligus kepuasan. Ia puas karena dendamnya sudah terbalas, namun penyesalan menghantam karena darah yang ia tumpahkan tak bisa menghidupkan keluarganya kembali. Luka batin itu lebih tajam daripada parang bagas, lebih menyesakkan daripada rantai yang melilit leher. Warga terminal akhirnya mulai melihat Junaidi sebagai simbol. Anak-anak muda berbisik bahwa dialah penjaga bayangan, sementara para pedagang kecil menyebutnya penyapu setan terminal. Namun, tak sedikit pula yang takut, khawatir Junaidi suatu saat tak bisa mengendalikan amarahnya dan justru menjadi ancaman baru. Dan di tengah semua pandangan itu, Junaidi hanya duduk diam, memandangi rantai berlumur darah di tangannya. Dalam hati ia tahu, pertempuran fisik memang sudah berakhir, tapi pertempuran dalam dirinya baru saja dimulai. Bayangan masa lalu tak bisa ia bunuh, dan mungkin itulah musuh paling kejam yang harus ia hadapi. Beberapa hari setelah duel maut itu, terminal Kebumen seolah terlahir kembali. Tak ada lagi wajah-wajah kasar yang menodong pedagang, tak ada lagi tangan kotor yang merogoh dompet para sopir. Para penjual nasi bungkus bisa berjualan dengan tenang, para kernet berteriak memanggil penumpang tanpa dihantui rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal terasa bebas. Namun kebebasan itu justru menyisakan ruang kosong yang rapuh. Tanpa preman, tidak ada lagi yang mengatur lalu lintas kendaraan di terminal. Sopir-sopir berebut jalur, suara klakson memekakkan telinga. Beberapa pedagang mulai saling sikut untuk berebut tempat strategis. Situasi kacau itu membuat orang mulai bertanya-tanya, apakah benar terminal bisa berjalan tanpa tangan besi, meski itu tangan kotor para preman. Warga terminal mulai menoleh pada Junaidi. Mereka menganggap dialah satu-satunya orang yang mampu menjaga keseimbangan. Namun Junaidi bukan pemimpin, ia hanya pria tua yang hatinya hancur. Setiap kali ada yang memintanya mengatur, ia hanya menggeleng dengan wajah letih. "Aku bukan penguasa, aku hanya ingin tempat ini bersih dari kejahatan," ucapnya pelan. Namun desakan terus datang. Sebagian warga menginginkan Junaidi menjadi pelindung, simbol kekuatan baru yang bisa menggantikan preman. Sebagian lagi justru takut jika Junaidi benar-benar menerima peran itu, mereka khawatir terminal hanya berganti penguasa dari preman ke seorang algojo tua yang haus darah. Di dalam dirinya, Junaidi pun dilanda dilema. Ia merasa tanggung jawabnya belum selesai. Ia sudah membersihkan terminal dari preman, tapi kini ia melihat kekosongan itu bisa melahirkan masalah baru. Apakah aku harus kembali jadi bayangan? Atau, aku harus berdiri terang-terangan? Pikirnya, matanya menatap para pedagang yang berebut lahan dengan wajah serakah. Sementara itu, kabar tentang terminal yang kini bebas dari preman menyebar keluar kota. Banyak pihak mulai melirik, baik yang ingin menumpang ketenangan maupun yang berniat memanfaatkan kekosongan. Dari kejauhan, ada bayangan kelompok preman lain yang mulai menaruh perhatian. Mereka melihat terminal Kebumen sebagai wilayah empuk tanpa penguasa. Warga belum menyadari ancaman itu, mereka masih sibuk menikmati kebebasan yang baru saja diraih. Anak-anak berlari-lari di lorong terminal tanpa takut, ibu-ibu berjualan gorengan tanpa dihantui palak, dan sopir-sopir bernyanyi kecil sambil menunggu penumpang. Terminal seolah menemukan kembali denyut hidupnya. Namun, di hati Junaidi, kegelisahan semakin besar. Ia tahu dunia ini tak pernah membiarkan tempat berharga tetap kosong terlalu lama. Jika ia tak bersiap, terminal yang baru saja merasakan kebebasan bisa kembali tenggelam dalam kegelapan. Dan kali ini, mungkin lebih kelam dari sebelumnya. Malam itu, Junaidi duduk di kursi reyot terminal, menatap kerumunan warga yang kini hidup lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia bisa merasakan riak kecil yang berbahaya. Kabar tentang terminal bebas preman sudah menyebar, dan seperti dugaannya, kelompok preman dari luar kota mulai mengincar wilayah ini. Junaidi tahu, jika ia hanya diam, semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Ketika rombongan preman baru tiba, lebih muda, lebih ganas, dan lebih terorganisir, warga kembali dicekam ketakutan.
Mereka sempat ragu, tak berani melawan. Namun, sebelum mereka sempat menyerah, Junaidi berdiri di hadapan semua orang. Dengan tubuh renta dan luka yang belum sembuh sepenuhnya, ia menatap preman-preman itu dengan sorot mata tajam. Terminal ini bukan lagi milik kalian. Kalau mau berkuasa, kalian harus lewati aku dulu. Bentrok pun pecah. Meski jumlah lawan lebih banyak, Junaidi bergerak dengan penuh perhitungan. Ia tidak hanya bertarung dengan rantai dan sapu kayunya, tapi juga dengan tekad untuk melindungi orang-orang yang selama ini hanya bisa diam. Warga yang menyaksikan akhirnya ikut memberanikan diri. Sopir, kernet, dan pedagang kecil bersatu membantu Junaidi, melempar batu, kayu, bahkan tangan kosong mereka. Untuk pertama kalinya, terminal melawan bersama. Preman-preman baru itu tak menduga akan menghadapi perlawanan sehebat ini. Satu demi satu mereka tumbang, hingga akhirnya sisa-sisa mereka kabur, meninggalkan terminal dengan penuh luka dan rasa malu. Terminal Kebumen kembali sunyi, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Mereka tahu, kemenangan itu bukan hanya milik Junaidi, melainkan milik semua warga. Junaidi terhuyung, tubuhnya nyaris roboh. Beberapa pedagang cepat menopangnya. Ia menatap kerumunan dengan senyum lemah. Kalian sudah buktikan, tempat ini bukan milik preman, tapi milik kalian sendiri. Jangan biarkan ada yang mengambilnya lagi, katanya pelan. Setelah itu, ia meletakkan rantainya di tanah, seolah menutup buku panjang penuh darah. Hari-hari berikutnya, terminal benar-benar kembali semula. Suasana ramai, riuh, dan hidup, tapi tanpa lagi bayang-bayang pemerasan. Warga kini saling menjaga, mengatur jalannya terminal bersama-sama. Nama Junaidi perlahan menjadi legenda, bukan hanya sebagai tukang sapu, tapi sebagai sosok yang menyapu bersih kegelapan. Namun Junaidi memilih menjauh. Ia tetap menyapu sudut terminal dengan sederhana, tak mau dianggap raja atau penguasa. Baginya, cukup melihat senyum warga, mendengar tawa anak-anak, dan merasakan terminal yang hidup tanpa ancaman, itu sudah jadi kemenangan terbesar. Dendamnya memang terbalas, tapi yang lebih penting, terminal kini benar-benar bebas. Pesan moral, kisah Junaidi mengajarkan bahwa keberanian bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari sosok yang dianggap paling lemah sekalipun. Ketidakadilan hanya akan terus berkuasa jika orang-orang memilih diam. Namun ketika keberanian tumbuh dan persatuan terjalin, kegelapan sebesar apapun bisa disapu bersih. Jangan pernah remehkan orang yang diam, karena di balik kesunyian bisa tersimpan api perjuangan yang mampu menerangi banyak orang.